Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semuanya masih diberi dalam keadaan sehat walafiat, ya. Gimana kabarnya kepada Mama Kunci Pekantingan? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu, dan termasuk kepala desa Pekantingan beserta jajarannya dan masyarakat yang ada Pekantingan manteng terus teng acara Babat Dongeng Cirebon yang langsung dibawakan oleh Abah Idam. Mudah-mudahan dengan adanya Babat Pekantingan di sana bisa tahu sejarah leluhur panjenengan yang ada di daerah Pekantingan Cirebon. Para pemirsa di mana saja berada, setelah Raden Jaka Bandang Pekantingan udah dikasih ilmu kenuragan dan lain sebagainya sama nenek Mimi Ranggis itu. Nah, setelah itu Jaka Bandang Pekantingan izin mau menguji ilmu kedikjayaannya di sana. Akhirnya di situ memang mau mencoba. Nah, dengan ucapan wong lap cepat apa yang kita tuju di sana. Nah, kebetulan Jaka Bandang Pekantingan mau ke daerah Cirebon, di situ ada sayembara di daerah Jemaras, yaitu di mana sayembara itu siapa-siapa yang bisa menanam padi dengan beberapa hektar sambil membawa air di keranjang, itu bakal jadi jodohnya Nyimas Ageng Jemaras. Nah, di situ banyak orang ikut dan lain sebagainya, ikut sembara, semuanya tidak ada yang mampu. Nah, akhirnya maju Jaka Bandang Pekantingan di sana. Bawa keranjang, kalau keranjangan bolong istilahnya, tapi ditaruh air itu nggak akan tumpah atau tidak akan muncrat di sana. Tapi dibalik itu sambil dia itu gendong air di dalam keranjang sambil nanam padi dengan begitu cepatnya, karena bukan 1 hektar 2 hektar, banyak hektaran di sana. Yang menang yaitu Raden Jaka Bandang Pekantingan. Cuma dibalik itu Jaka Bandang Pekantingan nggak lirik sedikit pun sama Nyimas Ageng Jemaras, karena memang dianya nggak suka atau tidak mencintai dengan hasrat di dalam batinnya. Tetap dalam batinnya mencintai satu, yaitu nama Siti Quraisyin. Nah, akhirnya setelah itu dia tinggal aja udah, padahal dia yang berhak menang di dalam sayembara itu, tapi dia meninggalkannya. Menuju ke Cirebon di sana dengan goibnya dia tuh mengobrak-abrik situasi di Cirebon, kacau balau. Nah, setelah kacau balau di Cirebon di sana bisa diatasi oleh Mbakku Cirebon. Setelah itu Raden Jaka Bandang Pekantingan mundur teratur. Ya, mundur teratur menuju ning pedukuhan yang dia pernah manggon di situ, menempati di situ. Dia berpikir, waduh, gimana ini caranya? Akhirnya di situ mencoba mengetes ilmunya dari nenek Mimi Ranggis di sana, gimana supaya Cirebon ini dalam keadaan genting. Caranya yaitu harus menarik harta bendanya orang Cirebon. Nah, dengan izin Sang Yang Widi, nah Jaka Bandang Pekantingan di sana merapal ilmunya, menarik harta benda orang Cirebon, tarik semuanya. Wah, di situ geger orang Cirebon, wah ini harta benda saya hilang, harta benda semuanya, ribut di sana, protes kepada Mbakku Cirebon. Nah, akhirnya Mbakku Cirebon ambil langkah di sana. Ya pasti ini perbuatannya yaitu Jaka Bandang Pekantingan yang bikin onar di daerah Cirebon, karena dia itu tatu hati mengenai
Nimas Ayu Siti Koresin nggak tercapai. Nah, akhirnya di situ dengan bijak Nimas Ayu Koresin dipanggil sama Mbakku Cirebon. Enak Wang Ayu to bamenek. Kanjeng Rama mau bicara. Kados pundi Kanjeng Rama? Gimana Kanjeng Rama? Nah, mulai detik ini, jam ini, bila mana Jaka Bandang Pelakantingan melamar amakmu, ya saya minta diterima. Karena kalau nggak diterima ini bikin onar terus di daerah Cirebon, tidak akan aman-aman dengan adanya Jaka Bandang Pelakantingan ning dalam patinya minta kesetiaan cintanya kepada Wang Ayu Siti Koresin. Ya saya sih terserah Kanjeng Rama Guru saja, saya nurut Puri Handayan. Oh wis bagus, nanti saya akan reka daya supaya Cirebon ayam tentrem. Nah di situ setelah dirunding sama Ayu Siti Koresin ada lampu hijau, artinya siap untuk mendampingi Jaka Bandang Pelakantingan. Nah cuma di sana itu mengirimkan utusan, ya. Jaka Bandang Pelakantingan utus kepada anak buahnya yang intinya saya tetap mau melamar Siti Koresin, mau nggak mau harus mau, di dalam surat itu. Nah akhirnya dijawab oleh Mbakku Cirebon di dalam surat itu, saya siap menerima Raden Jaka Bandang Pelakantingan, tapi dengan catatan mas kawinnya yaitu 1 gentong lanang. Itu mas kawinnya gentong lanang. Yang kedua, harta benda punya hamba rakyat Cirebon ini harus dikembalikan dengan semula. Nah, akhirnya udah ditulis sama Mbakku Cirebon di sana, surat ini dikembalikan lagi, terus suruh membaca Jaka Bandang Pelakantingan di sana. Akhirnya surat itu kembali lagi, ya, kembali lagi dibaca di sana oleh Jaka Bandang Pelakantingan yang isinya Nimas Ayu Koresin siap untuk menjadi istrinya. Yang kedua dengan catatan mas kawinnya itu gentong lanang. Yang ketiga harta benda yang punya masyarakat Cirebon harus dikembalikan. Dalam batinnya Jaka Bandang Pelakantingan, ini sih mudah, semuanya mudah, cuma yang agak berat ini gentong lanang. Tahu nggak senopati atau prajurit ada di sini? Tahu nggak yang namanya gentong lanang? Nggak tahu Gusti. Gentong lanang yaitu padasan bahwa saya ini harus melebu lagi kepada agama Islam. Tapi saya siap melebu agama Islam. Memang saya dulunya Islam. Nah, tapi sebelum saya melebu agama Islam, permintaan Rama Guru Mbakku Cirebon, harta benda yang ada di sini saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, dengan ilmunya, ya, dengan kesaktiannya, ya, Jaka Bandang Pelakantingan itu mengeluarkan ajiannya, di mana harta benda orang Cirebon udah dikasihkan kepada hamba masyarakat dengan secara gaib. Nah, setelah itu Jaka Bandang Pelakantingan menuju ke Cirebon, ya, menuju ke Cirebon. Nah, di situ bertemu dengan Mbakku Cirebon. Nah, setelah bertemu dengan Mbakku Cirebon, dia minta ampun dan mengucap dia 2 kalimat syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan akhirnya di situ Jaka Bandang Pelakantingan nikah dengan Nimas Ayu Koresin. Nah, ini akhirnya jadi pernikahan di sana dan jadi jodohnya di sana. Dan Mbakku Cirebon mengasih tugas, siar agama Islam jangan sampai pudar
di Pedukuhan daerah di situ, dan buka alas yang ada di sana. Kalau udah padang lelunangan di sana, nanti kamu tempatnya di situ, dan saya juluki Ki Gede Pekantingan. Perlu diketahui bersama bahwa Ki Gede Pekantingan itu namanya banyak. Satu, Suryagani, ya, Raden Suryagani artinya cahaya yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Gusti Sinare. Ini Rama Buyut Pekantingan, ya. Yang kedua, Rama Buyut Gusti Sinare. Yang ketiga yaitu Pekantingan. Yang keempat, Raden Jaka Bandang Pelakantingan. Aslinya kelahirannya itu Raden Jaka Belah Pekantingan. Jadi di sini kata-kata Raden Bandang, ya, Raden Jaka Bandang Pelakantingan. Pelah itu orang yang paling sakti mandraguna. Di situ makanya jangan kaget bahwa Ki Gede Pekantingan itu namanya Suryagani, Gusti Sinare, Jaka Raden Bandang Pelakantingan. Ini nama aslinya, cuma dialek bahasa banyak orang yang di Pekantingan berdalih Pelakantingan. Orang Pela itu orang yang paling sakti mandraguna, karena kesaktian itu punya pusaka di sana, yaitu pusakanya pertama cis, kedua keris, ketiga tombak, keempat kujang, kelima yaitu topong waring, keenam botok bulu, terus ketujuh kipas, kedelapan sorban selendang mayung. Ini waduh, kesaktianane jimat-jimat ini sakti mandraguna semua. Nah, cuma di situ Raden Jaka Bandang Pelakantingan minta izin kepada Mbaku Cirebon bahwa untuk memperingati Maulid Nabi, ikuti saya Cirebon. Jadi kalau Cirebon tanggal 12 ada istilah tradisi Maulid Nabi, ya, di Katonoman, Kesepuan, Cirebon. Saya pun sama nanti di tanggal 12. Makanya tanggal 12 Kesepuan, Kanoman, Cirebon itu muludan istilahnya kalau bahasa tradisi Cirebon. Nah, di Pekantingan sama. Tanggal 12 Maulid sama. Kalau Cirebon tanggal 12 sana, Pekantingan tanggal 12 lagi. Nah, makanya di sana tetap mengikuti Mbaku Cirebon. Jadi kalau diterusmikan Selawene, ya, bahasa Selawene. Kalau di Cirebon rolase, nah rolase di Cirebon, Kanoman, Kesepuan, Cirebonan, dan di sana di Pekantingan sama rolase. Nah, di situ sekelumit mengenai sejarah Rama Buyut Pekantingan atau Jaka Bandang Pelakantingan yang ada di sana, dan dia tetap tepung jodoh dengan Nyimas Ayu Siti Koresin, dan sampai saat ini dia berjumeneng atau bertempat di desa Pekantingan. Nah, itu sekelumit mengenai asal-usul daerah Pekantingan. Jadi kalau kita rut di sana bahwa Raden Jaka Bandang Pekantingan atau Jaka Bandang Pelakantingan ini ponakannya Mbah Buyut Trismi. Jadi masih keturunan di sana. Itu Jaka Bandang Pelakantingan itu ponakannya Buyut Trismi. Karena Buyut Trismi punya adik namanya Nyimas Ayu Canting Sari. Nyimas Ayu Canting Sari beristri Senopati Pajajaran yang namanya Senopati Bandang Selayang, punya anak dua. Yang pertama Nyimas Ayu Rarasunti yang nanti akan beristri dengan Pangeran Gesang Gigit Gesik. Yang kedua Raden Jaka Bandang Pelakantingan. Nah, itu para pemirsa, para pemireng di mana saja berada, ini sekelumit ya mengenai asal usul Pedukuhan Pekantingan. Mudah-mudahan Mama Kunci di sana bisa manteng terus, dan kepala desa beserta aparatnya, masyarakatnya kita panteng dalam acara Babat Dongeng Cirebon yang langsung narasumber dari Abaidam.
Sekian saja, barangkali ada kesalahan atau kekhilafan saya menceritakan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana sampean ingin menghubungi saya, silakan dengan nomor 082 127 145 295. Mangga para pemirsa, para pemireng di mana saja berada, sekali lagi bila mana masih penasaran dengan adanya cerita-cerita yang lainnya dan lain sebagainya, silakan hubungi narasumber yaitu Abaidam di nomor 082 127 145 295. Sekian saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.